Ini filsafat Jawa kuno yang dipakai Jokowi untuk hancurkan Surya Paloh. Ketika Jokowi dijahatin dari belakang, dia menjadi orang yang justru menunjukkannya secara jantan ketidaksukaannya di depan. Saya melihat ini adalah sebuah etika berpolitik yang sangat gamblang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa Partai Nasdem adalah partai yang selama ini dianggap menjadi koalisi dari Presiden Joko Widodo. Bayangkan saja, 3 kursi menteri strategis diberikan kepada Partai Nasdem. Presiden Joko Widodo tahu etika politik yang benar. Ketika didukung, ya pasti harus diberikan semacam kepercayaan dan juga kontrak politik. Tidak ada orang yang bisa hidup di dunia sendiri dan perlu ada kontrak-kontrak politik tertentu yang memang harus dilakukan, bahkan oleh orang yang berintegritas sekalipun, seperti Presiden Joko Widodo. Sudah diberikan kursi menteri, Nasdem merasa besar dan merasa bisa menjadi partai yang mempengaruhi kontestasi politik di Indonesia. Inilah yang menjadi awal dan sumber dari kejatuhan partai yang diketuai oleh Surya ketika Presiden Joko Widodo yang sangat kejawen harus kita akui sebagai etika politik santun yang tenang namun dalam, pedoman luhur dan prinsip hidup orang Jawa, dan sebagai pemimpin negara yang arif, dia tidak membedakan agama satu dengan yang lainnya. Menurut Kakawin Negara Kertagama, memajukan agama yang satu untuk membesarkan agama yang lain adalah sebuah hal yang membuat sebuah kepemimpinan tidak menjadi baik. Untuk menjadi seorang pemimpin negara, teladanilah Raja Hayam Wuruk. Ia melindungi semua agama, bahkan bukan hanya agamanya, yakni Buddha, melainkan melindungi agama Hindu aliran Siwa. Dengan demikian, tentram lama Majapahit, karena tidak ada pertikaian antara umat beragama dan tidak ada pemberontakan, karena seluruh umat merasa terlindungi di bawah naungan sang raja. Dan inilah yang diteladani oleh Presiden Joko Widodo. Namun, yang dipertontonkan kemarin-kemarin ini di acara Golkar, yakni Presiden Joko Widodo menunjukkan salah satu filosofi Kakawin Negara Kertagama yang membicarakan soal kewibawaan. Pemimpin negara yang tidak berwibawa mustahil akan dihargai oleh bawahan dan rakyatnya, dan akibatnya timbul persoalan internal atau eksternal yang menerpa negara itu. Sekalipun menjadi pemimpin negara, Presiden Joko Widodo tidak melupakan para leluhurnya yang telah melahirkannya di dunia dan mengantarkannya menjadi pemimpin. Dan dalam hal ini, Presiden Joko Widodo meneladani raja besar dari Majapahit yang adalah Hayam Wuruk. Dia juga tahu sebuah idiom, yakni tua tuas, yang merupakan idiom yang menceritakan soal banyak orang yang menjadi tua semakin tidak berguna. Agar tidak menjadi tua tuas, Presiden Joko Widodo berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat agar menjadi penasihat bijak bagi penerusnya. Sebagai orang tua, seharusnya Surya Paloh mempertontonkan kearifannya, tapi ternyata dia mencoba untuk menjadi orang yang kelihatannya arif saja. Presiden Joko Widodo itu menang-menang gowo kereneng, diam-diam membawa keranjang bambu, yang artinya seorang yang memiliki kelebihan yang akan selalu tenang dan diam, dan tidak tinggi hati. Sebaliknya, ia adalah orang yang rendah hati. Namun, jika perlu dia akan melakukan suduk gunting tatu loro, yang artinya
Satu tusukan gunting menimbulkan 2 luka bagi orang yang mengkhianatinya. Suatu pekerjaan dilakukan oleh seseorang dapat mendatangkan 2 keuntungan. Mutiara Jawa ini memiliki makna dengan mutiara Indonesia yang berbunyi, sekali kayu 2 pulau terlampaui. Jadi, masih mau ngelawan Joko Widodo. Dia adalah tipe orang yang melawan. Dalam diamnya dan membuat Surya Paloh ini seperti orang yang direbus di tumpukan bara api di bawah dan di atas. Jalma limpatan kena kinira, yang artinya orang cerdik tidak dapat diduga. Karena ketenangan dan rendah hati sifatnya, banyak orang yang tidak mampu menduga seberapa dalam kepandaian yang dimiliki oleh orang itu. Kalau pilih Jokowi sebagai musuh, itu adalah kesalahan besar. Sabar sareh mesti bakal pakoleh. Ngomong-ngomong, Om sudah cukup kejawen belum? Semoga saja dengan hal ini kita bisa paham bahwa kita tidak sedang bermain-main dengan Presiden Joko Widodo. Dan jangan coba-coba berseberangan dengan beliau. Karena beliau adalah orang baik, tapi oleh Tuhan dan masyarakat. Hiduplah seperti orang yang mengasihi sesama manusia, bukan saling menghasut seperti Anies Baswedan dan pendukungnya.